menurut saya ya, orang yang punya tujuan itu orang yang kita tetap harus dihibur biar tujuan kita. Di saat rugi pun kita juga bisa senang, kan ruginya juga tidak banyak. Kita memang kadang-kadang untuk menerobos ilmu yang belum pernah itu memang harus berbiaya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan kembali akan berbincang-bincang ngobrol seputar dunia bisnis dan kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya tujuan atau target. Nah, jadi mungkin aja langsung ke pertanyaan pertama Pak Dewan. Menurut Pak Dewan, seberapa penting gitu, baik dalam kehidupan maupun bisnis, kedudukan dari tujuan atau target itu? Jadi setelah kita punya tujuan, itu kita punya arah, sehingga tidak terlalu banyak membelok. Nah, tujuan kita itu memang mau menuju ke sana ya kita tulis, kita ingatkan, kita ucapkan, kita sampaikan, atau kita sampaikan pada orang terdekat kita, biar orang terdekat kita itu mengingatkan tujuan kita. Karena di saat kita mau menuju ke suatu tujuan, itu godaannya banyak untuk kebelok ke tempat yang lain. Jadi dengan adanya tujuan itu akan sangat mengarahkan dan membantu kita tidak kebingungan gitu ya Pak? Ya, kita tidak membelok ke sana sehingga menjadikan tidak terarah. Dengan ada tujuan, kita fokus, kita bisa lebih cepat mencapai cita-cita. Oke. Dan terus bicara tentang tujuan ini, menurut Pak Dewan bagaimana kira-kira? Karena saya kira banyak orang itu sangat sibuk dengan kesibukannya sampai lupa tujuannya itu sebenarnya apa gitu. Nah, itu menurut Pak Dewan bagaimana kalau ada orang yang seperti itu? Itu sering terjadi. Jadi umpama ada tamu datang, Pak, bagaimana ya biar saya bisa sukses. Tetapi yang ditanyakan itu bukannya bagaimana menuju sukses, tapi malah Pak, karyawannya berapa? Sering yang ditanyakan itu yang tidak ada kaitannya. Atau mereka tahu bagaimana ya Pak usaha yang tidak pakai modal. Sering mereka itu menanyakan yang sesuatu yang tidak ada kaitannya karena mereka tergoda dengan apa yang mereka lihat. Dan ketika kita tidak punya tujuan akan sangat terombang-ambing gitu nih Pak dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya kalau kita nggak punya tujuan ya kita akan mudah tidak sampai kemana-mana ya, cuman mungkin habis untuk ngobrol ngalor ngidul sambil minum kopi. Tanpa kita mendapat apa yang semestinya kita dapat gitu. Ya makanya menurut saya ya orang yang punya tujuan itu orang yang rajin berdoa. Sehingga mereka akan berdoa bagaimana tujuan kita itu bisa tercapai, tujuan kita itu akan dimudahkan, tujuan kita itu kita minta jalan yang bisa lebih tepat, atau kita minta petunjuk yang kira-kira jangan salah terlalu jauh. Dan menurut Pak Dewan, ketika orang itu tidak punya tujuan dengan orang yang punya tujuan itu, apakah ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya itu Pak? Wow, bedanya banyak banget. Orang yang punya tujuan itu mereka akan menghitung waktu yang mereka keluarkan, biaya yang mereka keluarkan maupun kesadarannya mereka itu lebih terkontrol orang yang punya tujuan. Karena mereka akan selalu mengingat, wah aku itu ingin jualan ban, mama gitu ya. Wah ada mobil lewat ya kita lihat, wah ban ini merek apa ya, harganya berapa ya, belinya di mana ya. Rasanya ya kalau kita kuat dengan tujuan kita ya memang semua ada Allah yang mengatur ya. Tapi akan lebih mudah ya. Karena apa? Kita akan selalu fokus ke sana. Tetapi ini memang butuh ya kesungguhan, bahasanya ada apa itu pengorbanan. Cuman omong aja bilang pengorbanan. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita itu apa ya, memakai kata-kata yang kata-katanya sendiri itu menyakiti kita. Kata-katanya aja loh, kita memilih kata-kata yang menyakiti kita. Umpama kita belum pernah belajar, wah saya itu buta pengalaman. Nah, belum mencoba aja bilang buta, wah seperti itu loh.
Atau kita itu sebetulnya kita juga bagaimana bisa maju gitu ya. Wah, kamu itu cuma buruh. Wah, sebenarnya kan tidak begitu, kita sama-sama maju. Nah, sama aja dengan apa yang Mas Us tanyakan tadi, kalau kita punya tujuan, pasti kita punya arah, kita punya cara untuk menuju ke sana. Dan akan ya kita tidak bingung harus ngapain dengan misalkan kita lagi ingin sesuatu, karena semuanya tertakar gitu Pak, akan lebih terukur ketika kita memiliki tujuan yang pasti gitu Pak. Ya, ya memang itu tidak mudah ya. Karena apa? Seperti di sungai selalu ada kunci-kunci yang menutup kita untuk menuju kita. Kalau nggak ada yang menutup, semua orang sukses. Dan mungkin ketika kita bicara tentang tujuan ini, kadang mungkin ada orang yang malah sibuk dengan caranya dan lupa sama tujuannya. Itu menurut Pak Dewan gimana? Banyak. Banyaklah orang yang pengen sebetulnya ke masjid niatnya contohnya, tetapi malah ngobrol. Tidak menjalankan sunnah-sunnahnya, atau yang menjadikan lebih baik aku milih baju yang ini untuk ke masjid. Tidak, kadang-kadang ya penting menyang. Karena ketika misalkan kita fokus pada tujuan, mungkin kan kita bisa mencapai tujuan itu dengan berbagai cara. Tapi ketika kita dengan fokus pada cara, mungkin kita akan bingung dengan tujuan kita mau udah sampai mana gitu Pak. Ya, jadi memang tujuan kita itu kita tulis, terus cara mencapai tujuan, terus bagaimana tujuan itu bisa segera tercapai, terus kita harus menghubungi siapa, kita harus berperilaku bagaimana. Ya kayaknya asal yang nggak besar-besar sekali, yang mungkin menurut orang lain realistis, kok kalau fokus kok banyak yang tercapai. Tapi permasalahannya apakah mereka punya tujuan atau tidak. Dan untuk bisa punya tujuan itu ya kita perlu refleksi banyak-banyak gitu Pak. Ya kita harus kembali ke fokus yang awal. Mungkin ya kalau tujuan kita 10 kilo, ya umpama 1 kilo ya kita minum es teh. Atau kita minum apa yang menyenangkan diri kita. Jangan bikin yang panjang sekali dan melelahkan. Kita tetap harus dihibur, biar tujuan kita juga bisa tercapai dengan senang. Sehingga kita tidak terlalu lelah ketika kita memasang target dan tujuan, karena ketika kita tidak terlalu panjang, kita bisa mencapainya sedikit demi sedikit, dan itu akan memberikan efek positif ke diri kita gitu Pak. Ya, umpama kita baru perjalanan, umpama kita mau jualan ban, ya tidak usah langsung bati tombok ya ora apa-apa. Yang penting kan memulai. Jangan ditakut-takuti nanti ribet, sulit. Wah, nggak apa-apa dijalankan, rugi tidak nggak apa-apa, ya baru satu sekali kok. Di saat rugi pun kita juga bisa senang, kan ruginya juga tidak banyak. Kita memang kadang-kadang untuk menerobos ilmu yang belum pernah itu memang harus berbiaya. Dan ketika kita sudah punya tujuan atau target yang pasti, itu akan lebih terukur gitu Pak. Misalkan kita mulai suatu bisnis atau usaha, karena misalkan kita tanpa tujuan atau target yang jelas, misalkan kita mulai terus ternyata rugi, mundur sekalian gitu malah gitu. Kalau kita nggak punya tujuan, umpama kayak Mas Dawa suruh cari baju yo, pengorbanan. Itu jadinya. Tapi kalau dia punya tujuan, ya itu bukan pengorbanan, cuman omong, mau pinjam baju. Nanti Babe ngomong apa ya? Didengarkan. Nggak apa-apa, itu sebenarnya memang untuk menuju tujuan itu kadang-kadang kalau bukan kita siapkan, kita akan memilih kata-kata yang menurut kita membebani. Tapi kalau itu sudah menjadi tujuan, wah, malah lucu. Dan mungkin kalau kita sudah sampai situ, kira-kira bagaimana sebenarnya Pak, biar kita bisa mempunyai tujuan yang realistis gitu. Ya kadang-kadang kita harus punya catatan ya. Kadang-kadang kan wong pinjam 1 aja belum boleh kok langsung mau pinjam 10 biar ngirit. Ya kita terukur saja. Angka 1, setelah itu 1,5 atau 2 tercapai ya kita nikmati dulu biar kita senang. Kalau terus yang tinggi-tinggi
prosesnya nggak enak. Berarti lagi dan lagi dicatat, terus kita istilahnya kuantifikasikan gitu ya, kita takar kira-kira 1, 2 gitu. Iya, kalau enak lagi ngobrol dengan yang gagal. Biar kita itu standarnya diturunkan, nggak usah capek-capek. Itu lebih enak lagi, jangan dipasang dengan orang yang wah strong gitu, wah kita bisa disuruh gulung gomeng ya. Tapi kalau dengan orang yang gagal itu alon-alon baik. Nah, itu kadang-kadang juga kita butuhkan, karena kita harus belajar biar salahnya tidak banyak. Itu memang agak lama. Memang ada pilihan ya, kalau tujuan kita mau kita percepat, ya kalau jebles ya bisa sakit. Karena kadang-kadang untuk mencapai tujuan itu ya kita juga harus bisa membangun fondasi yang kokoh dulu kan gitu Pak. Ya, jadi umpama kayak kita pengen sesuatu ya, kita ada yang sudah pokok yang sudah kita kerjakan kan sudah ada. Kita untuk tambahan tapi bagaimana kita senang, jangan semua dipokokkan. Wah, ya berat. Kira-kira misalkan tujuan itu bagusnya itu yang tegas atau yang fleksibel aja gitu. Nah, itu pilihan ya. Anda mau menyakiti dirimu atau kamu mau menyenangin dirimu. Kalau Anda memang siap dengan segala konsekuensinya ya silakan. Yang tegas, tapi yang tegas itu memang kita akan tahu banyak hal yang di depan ya, yang seharusnya kita belum tahu, kita bisa tahu karena kita tegas. Tetapi kalau kita pelan-pelan, ya kita waktunya agak lama, tapi pengorbanannya tidak seberapa. Itu pilihan. Anda mau cepat, ya senam jantung. Tapi kalau Pak Dewan sendiri tipikal orang yang memiliki tujuan yang tegas atau yang fleksibel gitu? Kalau menurut aku ya orang yang fleksibel aja. Bukan, ya. Tapi kadang-kadang mungkin juga pernah tegas juga pernah, tapi saya lebih yang pelan-pelan ya. Karena kadang-kadang sudah lupa baru tercapai. Karena tegas mungkin senam jantung, tapi kalau fleksibel mungkin kita melakukan gitu saja, yang penting arahnya ke sana, nggak kerasa udah kesampaian juga gitu Pak. Ya, tapi kadang-kadang kita itu memang mungkin ya, kalau waktunya lama itu nafsunya itu berbeda ya. Nah, sementara dalam bisnis itu kadang-kadang kita harus semangat biar segera tercapai. Tapi misalkan tadi ngomongin tentang nafsunya gimana gitu, ketika kita menarget tujuan itu, apakah baiknya seketika masih hangat itu kita gempur, atau kita malah dinginkan dulu baru kita pikirkan kembali gitu Pak? Sebenarnya bagusnya yang gimana gitu? Itu ya jawabannya angel itu. Tapi biasanya di saat semangat itu ya kita polkan, tapi sambil kita evaluasi. Biasanya kan kita sudah punya pekerjaan yang pokok ya. Jadi kita untuk menambah ya kita kadang semangat, kadang kita tarik mundur. Dan kemudian misalkan kita sudah punya tujuan pun, kadang-kadang mungkin banyak yang godaan di sekiri kanan gitu. Nah, kira-kira baiknya ketika kita sudah punya tujuan, bagaimana cara bisa fokus gitu Pak? Wah, kadang-kadang itu ya Us, kita itu milih yang di sana ternyata menggoknya itu kok ini kok lebih menguntungkan ya. Nah, itu ya kita fleksibel sambil kita evaluasi terus ya, karena kadang-kadang kita selak pengen batik. Karena ketika kita tegas, ketika kita punya tujuan, setidaknya kita punya arah ke sana, dan ketika kita sudah berjalan ke sana, kemungkinan besar kita akan melihat sesuatu yang lebih indah lagi di samping-samping gitu Pak. Ya, kadang-kadang kita itu tertarik dengan yang kiri kanan ya. Kalau asal tidak mengganggu kita yang fokus, ya tidak apa-apa. Kadang-kadang yang kiri kanan itu kalau kita sebagai pemula kadang-kadang juga kok ternyata menarik yang sini ya. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih
itu nih Pak, daripada kita harus saklek sama tujuan kalau kita ngomongin tentang tujuan pada akhirnya gitu. Pada akhirnya ya kita milih yang segera dapat bati. Oke, mungkin terakhir Pak Dewan, pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung sama tujuannya apa? Sebetulnya kita itu akan menjadi lebih enak kalau ya dapat bati walaupun sedikit. Nah, karena kalau batinya menunggu lama, wah kesel. Oke teman-teman, itu tadi obrolan singkat kita ngomongin tentang tujuan utamanya baik dalam dunia bisnis maupun ya kehidupan sehari-hari. Jadi untuk teman-teman misalkan ada yang ingin ditanyakan atau ingin diceritakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusikan sama-sama atau mungkin bisa kita buatkan konten selanjutnya. Dan jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.